Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Ma Tianpo berkata, tinjuku sudah lapar sejak tadi. Kong Wanshan menambahkan, ayo beritahu mereka seperti apa petarung profesional. Ayo, serang! Dan akhirnya kedua kubu bertarung nih. Hah? Ini bagaimana dengan sisanya? Khawatirkan dirimu sendiri. Hei, jangan bicara tentang etika bela diri. Bodoh, ini namanya formasi pertempuran. Nah, orang-orang dari Haitong semuanya terkepung nih dan dibunuh satu persatu. Oke, bagus. Choco bertanya, formasi apa ini? Sangat praktis. Kong Wanshan menjawab, tutup pintu dan lawan anjingnya. Karena ada banyak sekali orang yang mati, si Chiasing datang nih dan menyerap darah dari orang-orang itu. Mereka semua adalah tonik segar dan kuat. Dengan begitu, hari ini gak ada yang bisa melarikan diri. Dia menyerap semua orang satu persatu. Rasanya sangat enak, menghisap banyak darah. Sekarang, aku gak hanya bisa menyedot orang mati, tapi juga yang terluka. Tuhan juga membantuku. Lalu si Chiasing memotong tangannya tuh untuk membuat seperti formasi. Dasar manusia bodoh. Rasakanlah murka para dewa. Dia membentuk seperti sebuah formasi. Oke, waktunya makan. Dan bahkan yang terluka mulai nih terisap darahnya. Ah, ini menyakitkan. Rasanya seperti mau meledak. Hah, situasi macam apa ini? Ini, Choco berkata, ini adalah bintang berujung 6 yang melahap darah. Cepatlah pergi dan bawa mereka lari. Wanshan bertanya, bagaimana denganmu? Aku gak bisa pergi sekarang. Dia datang untukku. Kalian juga, pergilah dari sini. Baik bos. Loh, kenapa kita baik-baik aja? Mungkinkah ini karena gaunnya? Lalu Xiaoko mengambil tombaknya nih. Saatnya untuk mendekat. Gak heran dia berani menjadi serampangan. Benar-benar kekuatan yang hebat. Xiaoko, akhirnya kau datang juga. Sayang sekali kau terlambat. Dengan menghisap 9 orang, aku bisa memulihkan kekuatan supernatural. Dan ketika saatnya tiba, kau gak akan bisa apa-apa. Kenapa? Apa ini gak cukup? Area pemakan darah telah diaktifkan. Kau tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Kau hanya bisa melihat mereka semua tersedot olehku sekarang. Oh gitu. Lalu Xiaoko mengeluarkan darahnya juga nih untuk menyerang formasinya. Hah, ini, hei, jangan menodai lingkaran suciku dengan darah kotormu itu. Dan Xiaoko berhasil nih meredakan formasinya. Hah, aku bisa bernafas. Aku gak mati. Ayo semuanya lari. Merasakan itu, si Qingmen dan juga si Huang Tianpa, mereka berdua ketakutan. Jiang Cheng sangat mengerikan. Dia hampir membunuhku. Aku ingin pulang ke rumah. Akhirnya berakhir. Mengerikan sekali. Anak kegelapan, kau telah berulang kali mengotori cahaya dan menghujat para dewa. Atas nama divisi penghakiman Kuil Cahaya, aku akan menghakimimu. Apa itu Kuil Cahaya? Emangnya punya kualifikasi untuk menghakimiku? Akulah yang akan menghukummu. Bahkan jika aku cukup payah, aku aja udah cukup untuk melayanimu. Dalam hati si Chiasing, dia benar-benar penuh kesombongan. Aku akan menghindarinya dulu. Loh, kenapa nggak bergerak? Ternyata ditahan nih kakinya sama si Xiao Xiao. Cepat, tusuk kepalanya. Si Chiasing seperti bergerak dikit nih, tapi Xiaoko berhasil menusuknya. Walaupun tusukannya agak sedikit meleset, jadi nggak langsung mati. Dan si Chiasing menyerang balik nih. Menyingkir kau, jalang. Dan Chiasing berhasil lepas dari ikatan Xiao Xiao dan dia langsung cabut. Xiao Xiao, apa kau terluka?
aku baik-baik aja. Dia juga terluka dan pasti akan makan secepat mungkin. Kita harus menghentikannya sebelum dia selesai makan. Shako berkata, dia lari sangat cepat. Di mana kita bisa mencarinya? Chow Chow ngambil yang segel yang waktu itu tuh. Aku telah mempelajari ini dan akan membimbing kita untuk menemukannya. Piwit, manggil nih si burung Phoenix. Phoenix milik gunung di kuil cahaya. Dan Shen Yin akan mengambil inisiatif untuk membawanya ke sisi pemiliknya. Xiao Ke bertanya nih, bagaimana kalau kau meletakkannya di atas? Chow Chow menjawab, ini tidak akan menyenangkan. Itu hanya sinar segel dewa. Dengan begitu, tampaknya pengetahuan Tian Longren tentang menyendiri tercetak di tulang-tulang kuil cahaya. Dan mereka berdua terbang nih. Ini menyenangkan. Dalam hati Xiao Ke, tapi jika aku membalikkan tubuh dan terbang terbalik, bukankah itu akan... Dalam hati Chow Chow, apa yang dia pikirkan? Senyumnya penuh nafsu. Oh ya itu, di sana. Bukankah ini Taman Chow? Chow Chow berkata nih, adakah orang yang mencurigakan di keluarga Chow? Dalam hati Xiao Ke, aku bahkan mengabaikannya. Tampaknya keluarga paman kedua juga dibantai olehnya. Xiao Ke, aku gak menyangka kau datang secepat ini. Nah ini orang-orang di keluarga semua dibunuh nih. Yang nggak tahu semua atau enggak. Cuma dibunuh banyak oleh si Chia-Xing. Cao Cali, berhenti berpura-pura. Kau menebaknya. Ini jadi gak menyenangkan lagi. Tapi gak apa-apa, Cao Cali sudah lama mati. Hei, hentikan! Dua lagi. Apa kau bisa menghentikannya? Cao Chia-Xing, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa kau membunuh seluruh keluarga? Selamat datang. Aku bahkan gak tahu siapa Cao Chia-Xing. Gak ada ampun untukmu. Bagiku sekarang, kau hanyalah semut. Tapi Xiao Ke langsung menariknya nih. Kembali, cepat. Itu dia, kakak ipar. Apa yang terjadi pada saudara ketiga? Xiao Ke menjawab nih, dia bukan Cao Chia-Xing, dia alien. Kau masih membutuhkan dua orang untuk sepenuhnya pulih. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Apa dewa ingin menghancurkanku? Tiba-tiba muncul nih si ayah sama si ibu. Aduh, nih dua orang datang-datang bikin masalah doang, cok. Si ibunya berkata nih, Cao Chia-Xing, kami sudah sangat lelah mengurus keluarga Chow. Kenapa kau tidak mencocokkan kami dengan Maybach? Waduh, Maybach tuh mobil ya, mobil mewah gitulah. Ayahnya menambahkan, kau harus memberi penjelasan pada kami. Sepertinya dewa telah memberi bantuan padaku. Hei, jangan kemari, pergilah. Kau serigala bermata putih. Aku tidak menganggapmu sebagai menantu. Sial, apa kau nggak ingin menceraikan putriku? Keluar dari kediaman keluarga Chow. Si ibunya melanjutkan nih, mengetahui bahwa kami memiliki tempat di keluarga Chow, apa kau ingin kembali dan meraup keuntungan? Ku beritahu, gak akan ada pintu untukmu. Kalian sama sekali gak berubah. Pokoknya kalian pergilah. Dalam hati Xiao Ke, kedua orang ini akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Emang menyenangkan untuk dipikirkan, tapi tidak untuk sekarang. Dalam hati Chia-Xing, paman dan bibi memperlakukannya seperti ini, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Sungguh pria berakhlak mulia. Dan akhirnya mereka berdua kepala dipegang nih oleh si Chia-Xing atau si alien. Ambillah putriku dengan cepat, keponakan. Kapan kau akan mengubah Maybach untuk kami? Tapi mereka berdua langsung dihisap nih. Bagaimana aku menyedot ayah dan ibu mertuamu seperti ini? Apa kau sakit hati? Enggak juga. Tapi aduh, ini sungguh menyakitkan. Dalam hati Xiao Ke, please hisap mereka segera. Dan akhirnya mereka berdua mati. Ayah, ibu, Xiao Ke berkata nih, istriku, orang tuamu sangat keras kepala. Mereka sama sekali tidak mendengarkanku. Saat aku ingin menghentikannya, sudah terlambat. Xiao Ke benar, aku saksinya. Chia-Xing berkata, menyedihkan sekali. Kenapa harus berakhir seperti ini? Xiao Ke merespon, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam untuk mereka. Hah? Balas dendam? Aku telah sepenuhnya pulih. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Xiao Ke membalas nih, ada istilah dalam kedokteran tentang reaksi penolakan. Kau telah menyerap begitu banyak darah orang. Apa kau nggak bisa merasakannya? Chia-Xing berkata, nggak ada satupun darah di dunia ini yang menolakku. Tapi tiba-tiba, bagaimana bisa? Ini adalah darah kegelapan yang kotor. Darahku mengalir di tubuhmu sekarang. Hahaha. Mustahil, ini gak mungkin. Gak. Kita ini agak flashback nih ke 3 tahun yang lalu. Apakah ibuku dipukuli sekeras itu? Si dokter berkata nih, ibumu kehilangan terlalu banyak darah dan harus segera mendapatkan transfusi. Tapi darahnya adalah darah panda yang lebih mahal. Chia-Xing bertanya nih, apa yang bisa kulakukan jika aku gak punya uang? Lalu Xiao Ke datang. Tenang aja. Nah, Xiao Ke memberikan transfusinya nih. Bu, ayah bilang kau dipukuli oleh seseorang hingga tersungkur. Kau gak lagi bisa melakukan ini di masa depan. Apa yang kau takutkan? Itu Maserati. Bagaimana bisa kau melepaskannya? Aku hanya sial saat itu. Lalu Xiao Ke masuk nih. Ngomong-ngomong, apa ini darah panda Xiao Ke? Biarkan dia menjual darah agar keluarga kita gak khawatir soal makan dan minum. Chia-Xing membalas, ibu, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Benar-benar keterlaluan. Dia telah memberimu banyak darah hari ini. Menjual darah lagi? Apa ibu ingin dia mati? Hidup dan mati penting bagiku. Terus kita lihat nih. Aku gak bisa berdamai. Aku gak bisa. Aku gak mau berdamai.
Jadi ini si dewa nih, dia mau keluar dari tubuhnya karena ada darah Xiaoke di situ. Xiao Qiao berkata, jiwa dan tubuhnya saat ini nggak bisa lagi bergabung. Pikirkan cara untuk mengalahkan jiwanya dan gunakan spanduk roh. Ibu mertuaku sangat beracun dan kau berani menghisapnya. Aku mengagumimu sebagai seorang pria. Kau diracuni terlalu dalam. Kita melihat nih, Xiaoke menyerang menggunakan tombaknya, sedangkan si dewa mencoba menahannya menggunakan pedangnya. Tubuhmu bahkan gak mampu memegang pedang lagi. Aku akan buat bunga persikmu mekar. Lalu Xiaoke terus menusuknya nih bertubi-tubi. Lalu Xiaoke menusuknya nih menggunakan tombaknya bertubi-tubi. Anak iblis, kau terlalu jahat. Ayo Xiaoke, cepat lakukan. Lalu Xiaoke memunculkan Dark Bible-nya dan memunculkan nih banner, bukan banner, spanduk jiwa nih. Terus perlahan mulai diserap jiwanya dan mulai masuk, dan akhirnya jiwanya dimasuk spanduk apa namanya, benderanya dimasukkan nih ke dalam Alkitab. Ini Alkitab kah? Ya entahlah, entah Alkitab atau Dewa Suci lah. Dan akhirnya si dewa pun terperangkap di dalamnya nih. Xiao Qiao berkata, itu adalah trik untuk menang kali ini, tapi mungkin tidak lain kali. Xiaoke bertanya, hah, lain kali? Iya. Pendeta meluncurkan formasi tabu dari bintang berujung enak yang haus darah, dan kuil cahaya pasti akan menyadarinya. Menurut perkiraanku, tidak lama lagi orang-orang akan mengunjungi Blue Star lagi. Ini nggak ada habisnya. Sudah sangat sulit bagi seorang pendeta untuk dihadapi, dan beberapa lagi akan mengancam jiwa. Xiao Qiao berkata nih, kalau kau bisa mempraktekannya, mungkin hasilnya tidak terlalu buruk. Apa bisa? Terang dan gelap menyatu. Nah, ini mereka seperti dikuburkan nih. Almarhum telah istirahat dengan tenang. Jadi mari kita ubah kesedihan kita. Pembalasan dendam telah berhasil dan mereka harus bisa tersenyum pada Qiu Chuan. Apa yang bisa kulakukan di masa depan? Lalu Xiaoke berkata nih, jangan khawatir, aku ada di sini. Terus sekarang kita pergi ke aula Cinceng Haitong. Lin Chia, Lance dan kawan-kawan kembali nih ke aula Cinceng Haitong. Si Long Shihai berkata nih, putraku Longyan memiliki ibu kota dan akan menjadi orang besar di masa depan, dan dikubur di Jiangcheng. Memalukan. Putriku ternyata adalah gadis pelayan Xiaoke. Menggelikan sekali. Lan Challenge berkata nih, dia telah menyelamatkanku. Diam, kau bergantung pada saudarimu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Benar-benar mengecewakan. Terakhir kali, aku gak cukup siap. Beri aku kesempatan lagi. Aku harus menyelamatkan adikku dan membunuh Xiaoke. Kalian bertiga telah kehilangan bakat menghadapi mereka. Tampaknya Xiaoke gak bisa diremehkan. Cukup omong kosongnya. Kembali dan siapkan pasukan untukku, dan aku pribadi yang akan pergi ke Jiangcheng untuk menemui Xiaoke ini. Cao Renchuang berkata nih, itu terlalu berlebihan, tapi aku punya rencana untuk membiarkan Xiaoke datang ke Jiangcheng sendirian. Ketika saatnya tiba, dia seperti raja kera yang memasuki telapak tangan Tata Gata. Oke, kalau gitu kau akan mengaturnya. Jika butuh uang katakan aja. Sekarang kita pergi nih ke rumah sakit. Di sini ternyata Longyan masih hidup nih. Di mana aku? Apakah aku udah mati? Si dokter berkata nih, jika Anda tidak bertemu saya, Anda pasti benar-benar sudah mati. Kau menyelamatkanku. Si dokter melanjutkan nih, anak panah itu melewati bagian tengah otak Anda. Iya, itu untuk klinik hewan di East Lake. Lakukan sekarang. Pergi, asap pisau dan bunuh angsa yang diselamatkan kemarin. Dia pasti menelpon Xiaoke untuk memberi peringatan. Akulah angsa yang diselamatkan olehnya. Dia akan membunuhku. Lalu si Longyan melihat nih ada sebuah pisau di sebuah meja gitulah. Nah, dia pergi ke dokter nih. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, jadi kau jangan banyak bergerak. Dan si dokter langsung ditusuk oleh Longyan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tapi inilah caraku untuk berterima kasih. Dokternya pun langsung mati. Dan si Longyan pergi nih ke si suster. Tapi ternyata di situ angsa beneran, guys, bukan angsa dimaksud tuh beneran angsa, bukan angsa bukan peribahasa kayak panggilan buat Longyan gitu. Ternyata angsa beneran. Telah mati si Longyan ternyata bener-bener membunuh angsa beneran. Hei, berhenti bergerak. Lalu si dokter, si suster ditutup mulutnya dan juga langsung ditusuk. Maaf, tapi kau nggak boleh tetap hidup. Dan mereka berdua langsung dibunuh. Dan Longyan pun pergi nih. Xiaoke, aku akan membuatmu mati menyedihkan. Lalu setengah jam kemudian, hei, aku membawa anggur. Apa daging angsanya udah siap? Orang itu datang nih ke tempat dokter tadi. Saat dilihat, keduanya kan mati tuh. Hah, ada apa ini? Nah, sekarang kita pergi nih ke Villa 1. Xiaoke dan juga Ciasin di sini. Apa dia belum bangun? Terus si Lanmeng dilempar sendal. Hei, jangan jadi pemalas. Lanmeng berkata, guru, maaf, saya tidak sengaja tertidur. Hei, Xiaoke berkata, di mana sendalnya? Cepat, pakaikan padaku. Oh iya, Lanmeng memberitahu nih, petugas Fang datang dan bilang bahwa dia mencarimu. Oh, aku tahu. Petugas Fang, kenapa pagi sekali? Longyan gak mati. Aku khawatir dia akan mencarimu lagi. Hah? Xiaoke bertanya, bocah gila itu bahkan gak mati. Petugas Fang berkata nih, haruskah aku mengirim orang untuk melindungimu? Enggak, dia gak akan berani menyerangku. Tiba-tiba, kakak ketiga, ada masalah. Yu Chao telah pergi. Dan ternyata
Yu Chao lari jogging nih. Di jalan dia melihat ada seorang ibu, seperti seorang ibu lah, yang sedang melihat ke anaknya tuh yang di troli. Dalam hati Yu Chao, apa dia sedang gak enak badan? Yu Chao menghampirinya dan bertanya, ada apa denganmu? Butuh bantuan? Si ibu menjawab nih, aku sedikit lelah, apa bisa kau mengantarku pulang? Oh iya, gak masalah. Di mana kau tinggal? Si ibu menjawab, kami tinggal tidak jauh dari Villa 5 di depan. Oh, itu gak jauh dari sini. Baik, cepat pulang. Anak Anda sedikit cemas. Hah? Anakku? Aku mengerti. Ternyata genetik. Lalu si anaknya di troli langsung dilempar ke bawah tangga. Nah, ternyata yang di dalam troli ini dia adalah manusia setengah pembunuh ya. Manusia setengah pembunuh. Ibu Kanlin, selamat ulang tahun. Dan si ibu langsung menyerang Yu Chao nih menggunakan pisau. Tapi untungnya Yu Chao berhasil menghindar. Ternyata kau menyadarinya emang layak menjadi cuke wanita. Nah, orang ini nih adalah mawar pembunuh yang wanita nih. Si mawar menyerang lagi, tapi Yu Chao berhasil menangkap tangannya. Kau memiliki terlalu banyak kekurangan. Lalu si mawar pembunuh langsung dihajar tuh. Apakah menurutmu aku sebegitu lemahnya, ha? Aku gak menyangka kau memiliki beberapa keterampilan. Yu Chao berkata nih, siapa yang mengirimmu? Bicaralah sekarang, maka aku akan membiarkanmu hidup. Lalu tiba-tiba dari belakang, ayo tebak aja. Dari belakang, si anak menyerang nih. Jalang, aku hampir aja mati. Tapi untungnya, seperti ada yang menahan pisaunya tuh. Jadi pisaunya gak berhasil menusuk si Yu Chao. Hah? Ini apa-apaan ini? Dan si anak langsung terempas dan langsung ditendang oleh Yu Chao. Dalam hati Yu Chao, berkat soft armor emas hitam Xiaoke, aku selamat. Oh, yang baju yang dibeli harganya miliaran itu loh guys. Yang waktu itu si mawar berkata nih, sayang, rencananya terlalu sulit untuk dikerjakan. Si setengah pembunuh menambahkan, sekarang setelah diekspos, mari kita mundur jika sulit untuk menyelesaikannya. Hei, kemana kau mau pergi? Lalu tiba-tiba ada yang melempar ini nih. Jadi mereka melempar seperti sebuah bom asap. Jadi muncul asap dan mereka langsung hilang tuh. Hah, mereka sangat cepat. Dan akhirnya Xiaoke dan si Kong Wanchan sampai. Mereka berhasil menghampiri Yu Chao. Hei Yu Chao, kau baik-baik aja? Dasar gadis bodoh, kenapa kau sampai di sini? Yu Chao merespon nih, baru aja bla 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 bla, jadi ceritain tuh. Terus kemudian kau datang dan itulah yang terjadi. Bagaimana kau mendeteksi masalahnya? Villa nomor 5 adalah kediaman petugas Fang dan mungkin karena dia nggak sering datang, mereka dipilih sebagai lokasi kejahatan. Selain itu, nggak ada bayi yang jelek seperti itu. Lalu Yu Chao diajak naik sepeda nih sama Xiaoke nih. Kakak, kau belikan ini untukku. Istrimu gak akan marah kan jika dia mengetahuinya? Oh iya, ini enak banget. Cobalah, kakak. Jika istrimu tahu bahwa kita berdua makan es krim yang sama, istrimu gak akan cemburu kan? Hei, kakak, kau naik sepeda denganku. Jika istrimu tahu, tidakkah dia akan memukulku? Tapi Xiaoke diam doang nih, gak menjawab apa-apa. Betapa mengerikannya istrimu. Tidak sepertiku. Aku hanya akan mencintai kakak. Yu Chao, berhentilah berakting. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengaku padanya tentang kita. Nah, sekarang kita pergi nih ke villa utama. Di sana, waduh ngumpul semua tuh. Xialing, Lan, Xiaxin, Lan Meng, petugas Fang, Lan. Ya, Lan Meng. Terus ini si Huang Qimei. Dan juga Xiaoke bersama Yu Chao. Xiaoke berkata, Yu Chao baik-baik aja, tolong jangan khawatir. Syukurlah kalau kau tidak kenapa-napa. Jangan panik seperti itu, semuanya aman. 5, 6, 7, 8. Loh, kok kurang? Siapa yang ngilang nih? Enggak, Qing Sui nggak ada. Sekarang kita pergi nih di klub Cinceng Haitong. Si Ren Chuang, si botak berkata nih, kalian berdua membutuhkan laut. Hal-hal kecil di distrik sampah timur tidak ditangani dengan baik. Apa gunanya dirimu di sana? Bos, ini benar-benar kecelakaan. Aku juga terluka dan itu sangat menyakitkan. Si Ren Chuang berkata, kembali ke kamarku dan ambil obat. Lan Qialan berkata, Paman Chao, biarkan aku pergi ke Chiangcheng. Meskipun aku bukan lawan Xiaoke, tapi setidaknya aku bisa menangkap istrinya. Itu nggak mudah. Chiangcheng adalah surganya Xiaoke. Kau akan diawasi setelah kau menunjukkan wajahmu. Nggak ada kesempatan sama sekali. Apakah kau ingin mengundang orang-orang itu untuk berkorban keluar dari gunung? Lalu tiba-tiba Longyan datang nih. Ini masalah sepele. Kenapa kau harus mengkhawatirkan beberapa orang dewasa yang berdabah? Hah? Oh, kenapa kau harus mengkhawatirkan beberapa orang dewasa yang beribadah? Longyan datang nih. Hah? Kau nggak mati? Longyan bertanya, apa kau ingin aku mati? Keponakan Longxian, apa maksudmu? Dengan baru aja yang kau katakan. Lalu si Longyan membuka seperti kopernya tuh. Dan di dalam ternyata ada Qing Sui. Hah? Siapa dia? Wanitanya Xiaoke. Lan Qialan berkata nih, Long Xiao layak menjadi masa depan klub Haitong kami. Dia nggak hanya melarikan diri dari kematian, tetapi dia juga membawa kembali hadiah yang begitu besar. Ren Chuang menambahkan, keponakan Longxian benar-benar luar biasa. Dengan nggak di sini, rencana kami bisa berjalan dengan lancar.
Kalian semua kembali dan serahkan sisanya pada aku. Hei manis, aku akan mencintaimu dengan baik sebelum Chauke datang. Sungguh sosok yang sempurna. Dan si kakek tua ini nih, dia menelpon Chauke. Permisi, apakah ini Chauke? Iya, wanitamu ada di tanganku. Alamatnya adalah Haitong Guild Hall. Kalau kau cukup berani, datang dan selamatkan dia. Terus dia mati ini. Terus si Rencuang ini, dia mengambil sebuah kotak nih. Seorang pria adalah tetaplah menjadi pria sampai dia mati. Malam ini, aku akan bermain 300 ronde dengannya. Lalu, pilih dimakan tuh. Si cantik kecil, aku datang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.